Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Terutami, NIM 206190026. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi energi ikat inti dan energi supervasi. Di sini, energi ikat inti yakni energi yang mengikat suatu massa, dan energi supervasi yakni energi yang melepas sebuah massa. Nah, definisi energi ikat inti yakni merupakan jumlah energi yang harus diberikan untuk memecahkan inti menjadi proton dan neutron. Dengan kata lain, energi inti menggambarkan energi yang diperlukan untuk melepas ikatan proton dan neutron menjadi terpisah. Nah, dijelaskan di sini bahwasanya jika MP atau massa proton, Mn, massa neutron, dan Ms dan M besar, maaf ya teman-teman, M besar itu massa inti, maka terdapat selisih di antara massa tersebut. Berarti ketiga massa tersebut ini tadi memiliki nilai masing-masing, sehingga terjadinya selisih di antara massa tersebut. Nah, antara jumlah massa nukleon penyusun inti dan massa inti, yaitu dirumuskan dengan theta sama dengan atau selisih massa sama dengan ZMP. Z itu nilai dari si massa proton tersebut ditambah Nm massa neutron dan M massa inti. Nah, di sini tidak ada massa yang hilang, melainkan perubahan massa menjadi energi. Nah, ketiga massa tersebut itu tidak ada yang hilang ketika menjadi perubahan massa, sehingga mereka ketiga tersebut menjadi massa energi. Nah, sesuai dengan kesetaraan massa energi dari Einstein-nya itu memiliki E sama dengan mc kuadrat. Di dalam hal ini, theta berubah menjadi energi yang dilepaskan ketika Z proton dan neutron diikat menjadi satu. Berarti ketika Z dan proton diikat menjadi satu, yang berubah itu deltanya. Nah, energi ini disebut dengan energi ikat inti B, di mana B sama dengan theta C kuadrat sama dengan dalam kurung ZMP ditambah NMN dikurang M tutup kurung C kuadrat. Ini teman-teman, catatan bahwasanya harus teman-teman ingat itu biasanya C dinyatakan sama dengan 1 nilainya, sehingga tidak muncul dalam rumus tersebut. Mau rumus fisika, mau rumus matematika, itu ketika nilai yang berpangkat 1 atau ketemu dengan C yang nilainya 1, itu dianggap tidak ada. Nah, contohnya itu teman-teman ya, contohnya itu ketika teman-teman bertemu dengan rumus mau di matematika ataupun di fisika yang misalnya seperti ini. 4 pangkat 1 itu sama dengan 4. Why no? Kenapa? Katakan. Nah, itu 1 itu dianggap tidak ada, jadi nilainya 4. Juga massa dan energi biasanya dinyatakan dalam satuan MeV. B sama dengan theta sama dengan Zm proton ditambah N massa neutron dan massa inti. Kenapa terjadinya rumus tersebut? Karena turunan dari energi ikat inti B. Dan kenapa kok C-nya tidak ada? Karena perlu kita ketahui bahwasanya tadi sudah dijelaskan C dinyatakan dengan 1, sehingga tidak muncul dalam rumus tersebut. Jadi C itu dianggap tidak ada. Setiap rumus yang ada angka pangkat 1 atau C kuadrat itu dianggap tidak ada. Nah, C ini kemana? C ini sudah masuk ke dalam nilai massa-massa tersebut.
Oke teman-teman, di kelas selanjutnya yaitu dapat juga selisih massa delta, atau berarti juga energi ikat inti B yang dihitung bukan berdasarkan massa inti, melainkan massa inti atom yang terdiri dari proton, neutron, elektron, dan massa. Nah, di sini diketahui bahwa theta sama dengan Z dalam kurung massa proton dan massa neutron ditambah massa neutron dikurang massa atom sama dengan Zm ditambah N, Mn ditambah M atom. Dengan massa hidrogen, atom hidrogen. Pada perhitungan di atas, energi ikat elektron dalam atom dibaikan karena relatif sangat kecil atau orde EV dibandingkan dengan energi ikat inti orde MeV tadi. Nih, di sini energi B delta ZMP ditambah NMN dikurang M. Kita bisa melihat ya perbedaan antara orde EV dan orde MeV. Selanjutnya itu ada fraksi ikat inti. Fraksi ikat inti ini bisa disebut melepas sebuah massa. Nah, fraksi ikat inti F yaitu energi ikat rata-rata per nukleon atau BOV sama dengan F sama dengan BOV sama dengan B per A. Untuk inti-inti stabil diperoleh F sebagai berikut. Nah, ini teman-teman ada gambar atau grafik F atau MeV, nilai F yang relatif konstan. Konstan itu nilai yang tetap, menunjukkan saturasi atau kejenuhan energi ikat per nukleon dalam inti, bahwa setelah sejumlah nukleon terkumpul, energi ikat itu mencapai batasannya. Nah, maka nilai yang menunjukkan saturasi atau kejenuhan energi ikat per nukleon dalam inti itu akan terkumpul energinya mencapai batasannya. Nah, ketika A semakin besar, jumlah proton semakin banyak, maka gaya tolak kolom antar proton makin kuat sehingga mengurangi ikatan energi ikat per nukleon berkurang. Nah, berarti semakin besar tegangan protonnya, berarti semakin banyak dia memiliki gaya tolak kolom antar proton dan makin kuat. Sehingga dia dapat mengurangi ikatan energi per nukleon yang berkurang. Sedangkan untuk A kecil, energi ikat per nukleonnya mengecil dikarenakan efek permukaan, yaitu terdapat relatif banyak nukleonnya dari permukaan inti, yang tentu saja kurang terkait dibandingkan nukleon yang berada di dalam inti, sehingga energi ikat rata-rata per nukleon berkurang. Nah, di sini ada gambar. Nah, di sini bisa dijelaskan bahwasanya lingkaran kecil ini, bulatan-bulatan kecil yang di dalam lingkaran, itu yang dinamakan permukaan inti atau efek permukaan. Sedangkan yang di luar itu, ini garis yang di luar merah ini, itu namanya efek permukaan nuklir. Nah, nukleon di permukaan inti kurang terkait dibandingkan nukleon di dalam inti. Nah, sehingga terjadi terpecah dan maka menghasilkan selisih tersebut. Nah, energi separvasi yaitu energi yang melepas SA atau energi separvasi partikel A, yaitu energi di permukaan untuk memisahkan partikel A dari inti X, meninggalkan inti tersisa Y. Jadi, energi separvasi atau SA itu energi yang diperlukan untuk partikel inti atau X. Dia akan meninggalkan partikel yang tersisa yaitu Y. Di sini ada gambar yaitu ada SA kembali ke energi separvasi atau X dalam kurung Z kali N.
terjadi A dalam kurung ZA dikali NA. Yang hijau ini lingkaran hijau yaitu Y, Z dikurang ZA, N, NA. Di sini masuk ke energi supervasi dan dia mengeluarkan partikel X dan tersisa partikel Y. Jadi, hasil dari SA adalah MA tambah MY dikurang MX sama dengan BX dikurang dalam kurung BA plus BY. SA dapat bernilai negatif yang berarti inti X tidak stabil dan secara spontan menyeluruh menjadi inti Y sambil memancarkan partikel A. Contohnya, SA pada beberapa inti berat atau inti dengan A besar, seperti yang dibilang tadi, semakin besar, ketika A semakin besar, maka semakin besar pula proton yang semakin banyak. Jadi tidak akan terjadi tidak stabil yang menyeluruh sambil memancarkan sinar partikel A kecil. Nah, radius inti dianggap menyerupai bola, punya radius. Sehingga punya radius, di sini ada seperti bola lingkaran. Yang lingkaran hitam ini yaitu dinamakan inti. Nah, ini yang di dalam tanda panah, setengahnya bola, itu namanya R, radius inti. R sama dengan R0A1/3, R0 sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 15 min 15 M sama dengan 1,5 FM. Nah, di sini ada kerapatan inti. Bahwasanya kita bisa lihat sama-sama ya teman-teman. Jadi dari hasil kerapatan inti yaitu ada Pi sama dengan 0,24 per RO pangkat 3. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.